Seluruh warga Indonesia bisa dibuat gempar. Masyarakat Indonesia menunggu-nunggu momen tanggal 18 Oktober tahun 2022. Ada dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo akan dibongkar. Bambang Trimulyo akan mengungkap dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Dia menemukan beberapa keterangan yang menunjukkan ijazah dari Universitas Gadjah Mada itu diperoleh secara ilegal. Beberapa kejanggalannya ada pada nomor ijazah, penulisan bidang keilmuan, penulisan tanggal, serta penulisan rektor UGM. Pada ijazah Jokowi banyak ditulis tangan. Ijazah pembandingnya pun hasil ketikan. Komisioner KPU RI, Idam Holik, membantah hal tersebut. Apa yang dilakukan oleh KPU RI periode tahun 2017 sampai tahun 2022 dalam proses pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu 2019 sudah benar dan sesuai peraturan perundang-undangan pemilu. Sebelumnya, Jokowi digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas kasus menggunakan dokumen ijazah SD, SMP, dan SMA palsu. Meskipun mengajukan gugatan adalah hak warga negara, Dini Santi Purwono sebagai staf khusus Presiden bidang hukum meminta jangan sering mengganggu aparat hukum dengan upaya-upaya yang aneh. Dini mengatakan mempersilakan apabila penggugat memiliki bukti yang cukup bisa disampaikan dalam proses pengadilan. Selain itu, Dini juga meminta kepada seluruh pihak untuk tidak kebiasaan membuat kerjaan aparat penegak hukum dengan gugatan yang dibuat-buat. Di sisi lain, Ahmad Huzinuddin, koordinator advokat tim advokasi Bambang Trimulyono yang melayangkan gugatan terkait dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi meminta agar Komisi Pemilihan Umum tidak beropini. Ia menyayangkan Komisioner KPU Idam Holik yang sibuk berkomentar soal gugatan itu, padahal belum membaca materi gugatannya. Ia menilai Idam tak memiliki otoritas untuk menilai persoalan yang terjadi dalam Pilpres 2019. Idam Holik baru terpilih sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI untuk periode tahun 2022 sampai tahun 2027. Jadi, Idam tak tahu menahu soal Pilpres 2019. Lantas, atas dasar apa Idam Holik mengklaim pendaftaran Capres pada Pilpres 2019 telah sesuai aturan, kata Ahmad Huzinuddin. Kalau KPU yakin telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik, khususnya dalam melakukan verifikasi syarat pencalonan presiden, silahkan tuangkan dalam dokumen jawaban, lengkapi dengan bukti-bukti, dan serahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ahmad juga menantang secara hukum kepada staf khusus Presiden bidang hukum Dini Santi Purwono dan tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ade Irfan Pulungan untuk hadir di persidangan gugatan ijazah palsu tersebut. Gugatan ini telah resmi dilayangkan dan tercatat dengan nomor perkara 592-PDT-G/2022-PN.JK.PST akan disidangkan perdana pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober tahun 2022. Untuk itu, penulis tunggu Ade Irfan Pulungan, Dini Purwono dan Idam Holik di pengadilan pada tanggal tersebut, dengan syarat telah mendapatkan surat tugas atau surat kuasa dari atasan atau lembaga mereka masing-masing. Apakah dugaan dari ijazah palsu tersebut benar adanya? Kita tunggu saja hasil dari sidang pengadilannya.